Sudah bisa kita mulai? Bisa, Bu. Baik, saya mulai perkuliahan kita pada malam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Malam, Bu. Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya melanjutkan pertemuan kita mata kuliah bahasa Indonesia. Kita pertemuan pertama udah ketemu kan? Udah mempunyai kesepakatan kan? Sudah, Bu. Udah. Nanti kalau Ramadan kita masuk jam berapa? Situasional lah, Bu. Waktunya, Bu. Lihat kondisi, kata Ibu. Ya, kalau pulang tarawih kita masuknya jam berapa? Kisaran jam 9 ke atas lah, Bu. Kurang lebih. Ya, kita dari situasi. Kalau saya tarawih berarti kita masuk jam 9. Kalau banyak yang tarawih dari kawan-kawan, ya mungkin kita tarawih dulu baru pulangnya baru kuliah lagi selama bulan suci Ramadan. Baik ya, saya rasa itu sudah saya sampaikan minggu lalu dan semua kawan-kawan sudah Baik, saya di sini akan share screen materi yang akan saya bawakan pada malam hari ini. Bisa dilihat? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik. Materi pertemuan kedua ini saya mau membahas tentang penalaran deduktif. Jadi pokok pembahasannya itu adalah pokok pembahasannya itu adalah penalaran deduktif. Jadi sub pokok bahasannya itu adalah mempelajari proses penalaran ilmiah secara memadai. Nah, jadi penalaran deduktif di sini kawan-kawan harus tahu bahwa dia merupakan penalaran proses berpikir yang sistematik untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Kemudian kegiatan penalaran deduktif ini mungkin bersifat ilmiah atau tidak ilmiah. Artinya gini ya, proses berpikir yang sistematik. Jadi proses berpikir yang sistematik itu yang tersistem, yang terstruktur, yang tersusun. Jadi pendahuluan, kata pengantar, ada. Suara saya dengar? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Kalau suara saya nggak dengar, kalau PowerPoint-nya nggak jalan, nanti mohon konfirmasi ya. Ya, Bu. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi proses berpikir yang sistematik. Nah, jadi sistematik itu dianya tersusun, terarah, terprogram, terstruktur. Contohnya seperti apa, Bu? Seperti penyusunan laporan yang di dalamnya ada kata pengantar, ada daftar isi, ada bab 1, bab 2, bab 3 tersusun dia, tersistematik. Kemudian dari kegiatan penalaran mungkin dia bersifat ilmiah atau tidak ilmiah. Nah, kalau ilmiah ini atau tidak ilmiah ini maksudnya adalah kalimat-kalimat yang diambil dari buku ilmiah. Kalimat-kalimat yang jarang digunakan, kalimat-kalimat yang sering digunakan di dalam proses pembelajaran. Nah, dari prosesnya penalaran dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu kategori penalaran induktif dan penalaran deduktif. Jadi
Yang membedakannya itu yang membedakan induktif dan deduktif ini nanti akan kita bedakan. Cuman penalaran itu merupakan proses ya, proses berpikir yang secara sistematik. Nah, proses yang berpikir secara sistematik itu dibagi dua, yaitu penalaran induktif dan penalaran deduktifnya. Oke, saya lanjutkan. Nah, penalaran ilmiah mencakup kedua proses penalaran itu. Penalaran ilmiah mencakup keduanya, berarti mencakup keduanya itu ada induktif dan deduktif. Kemudian dalam penalaran terdapat proposisi. Nah, proposisi itu artinya beberapa porsi yang menduduki induktif dan deduktif itu tadi, yang dijadikan dasar penyimpulan, disebut dengan premis atau anteseden, yaitu informasi yang ditunjukkan oleh suatu ungkapan dan hasil kesimpulannya disebut dengan konklusi. Jadi contohnya gini ya, jadi ketika kita menulis karya ilmiah, biasanya kan itu kan ada kesimpulan di akhir, ada kesimpulan dan ada saran. Nah, itulah yang disebut dengan konklusi atau Bisa, Pak? premis antesiden itu dalam kalimat penalaran. Kita belum masuk ke deduktif dan induktif ya. Saya mohon, saya minta tolong di speakernya yang dimatikan supaya saya enak ngomongnya. M. Azhar Aziz. Iya, Bu. Iya, Bu. Udah, Bu. Tempat bau slide-nya belum slide kedua ya, Bu? Hah? Tempat bau masih Udah, Bu. sama, Bu. Bentar ya. Iya, Bu. Nah, kita masuk ke penalaran deduktifnya. Kita masuk ke penalaran deduktifnya. Bu, udah slide ketiga ya, Bu? Iya. Oh, tempat saya 2 tadi nggak masuk lah. Ya, nanti saya share setelah ini ya. Ya, Bu. Deduktif. Nah, jadi deduktif ini tadi setelah kita setelah tadi saya paparkan ini, kedua penalaran deduktif dan induktif ini, saya masuk ke deduktifnya. Nah, jadi deduktif ini suatu penalaran yang berpangkal pada suatu peristiwa umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus. Ya. Saya ulangi sekali lagi. Deduktif itu adalah penalaran yang berpangkal pada suatu peristiwa umum yang kebenarannya atau keasliannya telah diketahui. Berarti tidak hoak ya, tidak palsu. Yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini. Jadi sumbernya jelas. Dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang lebih bersifat umum. Contohnya gini, kalau ada peristiwa insiden kecelakaan di jalan tol. Nah, berpangkal dari suatu peristiwa umum, itu peristiwanya ya. Kebenarannya telah diketahui. Telah diketahui itu artinya benar. Ada sumber-sumber dari berita-berita lain yang mengatakan itu benar. Kemudian dapat disimpulkan, simpulannya apa? Mungkin pengemudi truk itu sedang tiduran atau sedang dalam keadaan tidak sehat, maka mengakibatkan kecelakaan. Nah, contohnya seperti itu. Dapat dibedakan ya, deduktif nanti dan induktif. Oke, selesai. Metode ini diawali dari pembentukan teori, hipotesisnya, definisi operasionalnya, instrumen, dan operasionalisasi. Nah, teori itu apa, Bu? Hipotesis itu apa? Definisi operasional itu